Kali ini kita bakalan ngebahas soal Summer Festival JKT48 kemarin yang dimana sebenarnya sebelum dilaksanakan acaranya itu ada ya pro kontra lah ya untuk Summer Festival ini. Nah sekarang gue mau ngajak ngobrol sekalian diskusi bareng Mas Alam dan Kak Nanas yang dimana juga mereka kemarin itu nonton secara langsung. Ya enggak? Kenalan dulu dong, Mas Alam, boleh diperkenalkan diri. Kalian yang sudah yang pada nonton videonya Bang Dims, perkenalkan nama saya Alam. Saya fans baru 2020. Baru, tapi udah MVP. Mas Salam dari Mindam Random. Boleh selanjutnya Kak Nanas. Halo viewers Bang Dimers, asik. Bang Fans-fans Dimers. Bang Dimers itu aku. Gak apa. Aku Nanas, aku fans New Era juga. Aku baru 2022. Halo Kak Nanas. Oh ya, halo Kak Nanas. Dan kali ini kita bakalan diskusi mengenai Summer Festival. Yang pertama-tama yang bakalan gue tanyain nih. Ini Mas Salam sama Kak Nanas ini kan kemarin nonton. Nontonnya itu di section apa sih? Aku kebetulan di Uchiwa H, duduk di B7. Uchiwa. Uchiwa. Tim Uchiwa mana masalahnya? Tim Uchiwa. Uchiwa. Masalahnya Uchiwa semua ini. Uchiwa semua. Kita Uchiwa semua. Oh gitu Uchiwa. Iya, Uchiwa semua. Kalau Mas Salam? Kalau aku kemarin di Uchiwa 2A di section 2A, terus kursinya C1. Oke, gue mau nanyain ke kalian berdua nih. Jadi Summer Festival kemarin itu menurut kalian worth it apa enggak sih setelah ada perdebatan nih ya? Entah harganya yang mahal lah, inilah banyak yang salty juga tuh di Twitter tuh. Nah setelah kalian nonton dengan kondisi yang udah kita tahu sebelumnya, itu worth it gak sih sebagai Summer Festival kemarin tuh? Kalau dari pribadi gue sih gini, worth it nggak worth it itu tergantung dari pribadi kita masing-masing sih ya. Mungkin kalau misalnya orang yang lebih suka, ada beberapa orang yang lebih suka pas nonton konser, ada yang lebih suka pada saat event. Jadi balik lagi ke masing-masing orang sih, worth it atau nggak worth it-nya. Cuman memang ini kan event pertama kali yang benar-benar kayak apa ya? Biasanya kan event JKT ya udah biasanya rata-rata ya pasti di indoor ya. Kalaupun outdoor itu biasanya kalau undangan dan segala macam. Sama yang waktu yang di Surabaya juga pernah outdoor kan, waktu itu becek-becekan dan segala macam. Tapi ini kan memang pertama kali ngambil tema apa summer tuh, dan ada dua show juga ya. Menurutku hal pribadi worth it aja sih, meskipun memang sebagian orang ngerasa kayaknya pada awalnya kan nebaknya festival mungkin ada kayak Jap-Japan Matsuri gitu ada. Tapi ya balik lagi ke orangnya sih Dims. Kalau ditanya pribadi ya gue sih suka-suka aja. Makanya juga kenapa gue ya mungkin kebetulan kita Uchiwa semua ya. Iya benar Uchiwa semua. Tapi menurut gue tuh worth it sih. Dengan gue duduk di Uchiwa bisa ngeliatin Marsha lewat, bisa ngeliatin Chika lewat. Jadi gitu. Oke, kalau dari aku pribadi, jujur aku di acara Summer kemarin tuh aku nggak berekspektasi apapun. Jadi aku kayak bener-bener pure pengen, kan ini pertama kalinya yang JKT ngadain summer gini kan. Jadi aku kayak bener-bener aku mau nonton itu cuma buat ngeliat vibes-nya gimana sih acara yang mereka buat, atau gimana reaksi penontonnya ketika JKT perform dan sebagainya macamnya. Dan ternyata menurut aku acaranya untuk aku yang tidak berekspektasi apapun ya, itu cukup cukup fresh, karena aku sendiri belum pernah datang ke acara atau event konser yang menurut aku interaksi antar member dan fans-fansnya kayak gitu. Pokoknya kayak bener-bener kita ngerasain vibes summer yang kita belum pernah rasain gitu deh. Jadi menurut aku dan mungkin karena aku duduk di Uchiwa, menurut aku dengan harga yang segitu itu cukup worth it sih buat aku. Untuk seseorang yang tidak berekspektasi apapun ya gitu. Itu sangat menyenangkan dan sangat menyenangkan gitu menurut aku. Iya. Karena fresh banget. Ini perlu tambahan sedikit sih. Ini sorry nih maksudnya selama gua nonton konser JKT menurut ini 3 terbesar konser terbaik gua sih. Oh iya kah? Iya. Ini menurut gua 3 terbesar konser terbaik gua. Yang pertama kan yang Heaven itu keren banget sih. Heaven. Terus konser kedua itu keren.
ulang tahun kedua ya. Terus yang ketiga ini Summer Festival. Oke. Berarti emang Iya. bener-bener berkesan banget deh kayaknya. Bisa jadi masuk top 3 konser terbaik nih untuk JKT48 dari masa Iya, lalu. konser terbaik. Ya meskipun ya ada beberapa kayak awal-awal mic-nya mati dan segala macam, yaitu mungkin teknis lah ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya sesuai tema, ini temanya mantep. Lu lihat aja tuh panggungnya. Benar. Panggungnya tuh sesuai. Setuju banget. Yang bikin lebih kenapa gue bilang makin keren karena fansnya juga sih. Nah, kemarin kan banyak banget nih kejutan, terutama pada song-song yang dibawakan saat Summer Festival, entah itu di show 1 atau di show 2 nih ya kan. Nah, buat kalian berdua nih, buat Mas Salam sama Kak Nanas, ada nggak entah terserah sih, mau beberapa songs atau mungkin hanya satu songs aja yang dimana itu tuh bener-bener wah ini tuh momen banget gitu. Ini tuh momen banget. Kalau aku ada 3 favorit song. Jadi yang dua lagu dari yang pas apa namanya Nami Ya? yaitu lagu JKT Festival sama Yuhi. Itu menurut aku pas banget. Festival karena JKT Festival karena benar-benar kayak menggambarkan JKT Summer Festival banget kan. Sama yang kedua itu Yuhi karena pas nyanyi Yuhi itu kayak momen udah pengen senja gitu nggak sih? Jadi kayak kayak keren banget. Setuju banget. Jadi menurut aku keren banget. Sama yang satu lagi aku favorit apa sih yang Boku no Uchage Hanabi. Iya. Oh. Itu favorit aku. Aku apa ya, jujur ya kalau ditanya lagu, gue jujur dua show ini gue suka semua sih lagunya. Tapi kalau ditanya yang terbaik dari show 1 itu, ya maaf nih, bukannya bias ya, cuman yang pas melodi muncul sih. Ya ibaratnya tadi kan kita tahu udah musik kan, kita gaul kayak gitu, terus tiba-tiba kok liriknya diganti jadi melodi Nur Ramdhani gitu kan. Tiba-tiba seret. Langsung muncul. Itu kayak shock dan gue yang tadinya gue gini-gini tahu, gue langsung diem, aduh melodi gitu kan. Sama benar sih tadi kata Nanas juga, meskipun ya memang sih gue akuin gue paling suka banget sama lagu Yuhi wo Mite Eruka. Terus tapi pas banget sama momennya aja itu Yuhi wo. Benar. Kalau yang Hanabi sebenarnya gue nunggu satu lagu itu dari awal tuh, dari show 1 sama show 2 itu Freckles Kiss sih sebenarnya. Oh iya, itu kemarin juga banyak banget yang pengen itu dibawain tuh, tapi ternyata nggak dibawain ya. Iya, itu nungguin lagu itu sebenarnya dari awal itu nungguin Freckles Kiss kapan nih, karena udah lama banget gak dengar lagu ini, dan menurut gua lagu ini wajib sih, maksudnya yang emang temanya summer ya pasti dibawain, tapi gua nggak tahu kapan di momennya gitu. Sama yang pas ini, pas kembang api. Ini ya abis heavy rotation nggak sih itu? Heavy rotation. Iya, heavy rotation ya. Itu aku apa ya, lebih kayak gimana ya, lebih nostalgic aja sih, kayak bawainnya lagu-lagu jadul lagi. Benar. Ya makin kayak gua tau nggak, 4 lagu pertama di Tsunami itu gua udah capek duluan. Oh iya. Soalnya banyak juga nih teman-teman, bahkan gue nggak begitu kenal sih Mas Alam. Ada di seat belakang gue sama depan gue tuh show yang pertama itu Nami ya, show Nami kan ya, yang pertama tuh. Iya. Nah itu tuh bener-bener yang dia sampai ngomong gini, wah ini show 1 bener-bener show terbaik, gini lagunya bikin gue flashback banget, bla 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 gitu. Nah kalau ini kan bawain lagu-lagu lama gitu kan, jadi kayak wah flashback banget. Apalagi dibuka dengan Manatsu. Terus yang paling bikin capek sebenarnya Melon Juice sih. Sampai gue gini-gini. Iya.